Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa diberikan kebahagiaan dan juga kesehatan. Pada kali ini kembali lagi kita belajar tentang hukum perkawinan di Indonesia dengan saya, Ibu Dwi Arini Zubaidah. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak telah mempelajari tentang konsep dasar perkawinan dari mulai sumber, kemudian asas, dan juga prinsip perkawinan. Maka di sini Ibu menyampaikan capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini, yaitu mahasiswa mampu mengonsepkan syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan itu ada dua, yaitu material dan juga formil. Nah, syarat material itu adalah syarat yang berkenaan dengan diri calon mempelai. Oke, nah sedangkan syarat formil itu adalah hal administratif. Jadi kemana nantinya calon mempelai ini ya untuk mendaftarkan perkawinan dan juga syarat-syarat atau apapun yang harus dipersiapkan untuk nanti mendaftarkan perkawinan. Untuk syarat material ada 4. Yang pertama, persetujuan kedua calon mempelai. Jadi ini fokusnya kepada calon mempelai ya. Jadi persetujuan oleh mereka masing-masing daripada calon suami dan juga calon istri. Kemudian yang kedua adalah izin melangsungkan perkawinan. Ini terkait dengan calon mempelai yang belum mencapai usia batas tertentu, maka harus ada izin dari orang tertentu. Kemudian yang ketiga adalah mencapai batas usia minimum perkawinan. Bahwa di negara Indonesia itu ada batasan umur seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Nah, di sini adalah batasan ya, batasannya. Kemudian yang keempat adalah terbebas dari larangan perkawinan, di mana ketika seseorang kemudian hendak melangsungkan perkawinan dan juga sudah memiliki pasangan, maka itu ditentukan apakah mereka berdua ini diperbolehkan secara hukum dan agama untuk menikah atau ternyata ada larangan yang mengakibatkan mereka berdua tidak boleh melangsungkan perkawinan. Masuk pada syarat material yang pertama, yaitu persetujuan kedua calon mempelai. Oke, anak-anak, jadi dasar hukumnya untuk persetujuan kedua calon mempelai ini ada di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ya. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, di sini ada ya kata persetujuan, kemudian kedua calon mempelai. Jadi fokusnya adalah pada kata persetujuan, di mana ya perkawinan itu tidak boleh dilangsungkan jika tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak. Sehingga dalam hal ini ada kebebasan kehendak, seumpama dari salah satu mempelai tidak menginginkan perkawinan dikarenakan hal tertentu, maka ya perkawinan itu tidak boleh dilangsungkan. Nah, di sini poin selanjutnya adalah siapapun tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa baik salah satu dari mereka atau kedua-duanya calon mempelai. Begitu. Untuk syarat materi yang kedua itu adalah izin melangsungkan perkawinan, di mana kedua calon mempelai jika belum berusia 21 tahun maka harus dengan
izin daripada orang tuanya sebagai wali. Jika salah satu dari keduanya, orang tua tersebut tidak dapat melaksanakan atau meninggal dunia, maka dilimpahkan kepada orang tua yang masih hidup. Dan ketika kedua-duanya, orang tua dari dua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, telah meninggal dunia ataupun tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka hal ini dilimpahkan kepada wali yang memelihara. Syarat material yang ketiga adalah berkenaan usia calon mempelai pria dan wanita. Dasar hukumnya adalah pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Jadi, usia calon mempelai pria dan wanita itu adalah 19 tahun untuk kedua-duanya. Ketika ada keinginan untuk melangsungkan perkawinan dari calon mempelai laki-laki dan perempuan, apabila dari mereka berumur kurang dari 19 tahun, baik salah satu ataupun keduanya, maka orang tuanya harus memintakan izin kepada pengadilan sebagai bentuk dispensasi perkawinan. Nah, dengan alasan apa? Dengan alasan mendesak gitu. Nah, kemudian dari pengadilan akan memberikan dispensasi kawin setelah mendengar jawaban daripada kedua calon mempelai. Syarat material yang keempat adalah terbebas dari larangan perkawinan. Hal ini didasari pada pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Jadi ya, seseorang dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang berhubungan darah dari garis lurus ke atas. Kemudian ya ke samping, garis lurus ke samping ini berarti ya seperti saudara dan saudara orang tuanya. Kemudian dilarang juga dengan seseorang yang berhubungan semenda seperti mertua, kemudian menantu, anak tiri, kemudian bapak atau ibu tiri. Nah, yang ketiga adalah dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang berhubungan secara susuan, baik itu orang tua susuan, ibu susuan di sini, kemudian anak susuan, ya saudara sepersusuan. Lanjut kepada pembahasan syarat formil. Di sini ada dua gambar yaitu Disdukcapil dan juga Aku dan Kau OTW KUA. Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan Catatan Sipil, sedangkan KUA adalah Kantor Urusan Agama. Dua ini adalah tempat di mana seseorang itu mendaftarkan perkawinannya. Bagi mereka yang beragama selain Islam, maka dia mendaftarkan perkawinannya ke Disdukcapil. Sedangkan mereka yang beragama Islam mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama. Jadi, dua hal ini itu berkaitan juga dengan moderasi beragama di mana seluruh agama di Indonesia itu sudah diakomodir di mana mereka warga negara Indonesia dengan apapun latar belakang dari agamanya itu tetap mendapatkan haknya di mana mendaftarkan perkawinannya selayaknya. Kesimpulan pada materi hari ini, syarat perkawinan ada dua, yaitu material dan juga formil. Syarat material ada 4, persetujuan kedua calon mempelai, izin melangsungkan perkawinan, mencapai batas usia minimum perkawinan, dan terbebas dari larangan perkawinan. Sedangkan syarat formil berhubungan dengan hal administratif, yaitu tempat pendaftaran perkawinan dan berkas-berkas yang harus dikumpulkan. Adapun untuk syarat formil di sini ada beberapa macam ya, seperti surat pengantar dari desa, kelurahan, kemudian kecamatan, kemudian surat rekomendasi nikah bagi calon mempelai perempuan yang hendak menikah tidak berada di domisilinya, kemudian surat dari pemuka agama untuk mereka yang beragama selain Islam, kemudian surat izin poligami ya untuk mereka perkawinan kedua dan juga seterusnya. Begitu anak-anak.
kesimpulan pada materi hari ini. Ini adalah daftar referensi materi hari ini. Jadi selain ketiga ini, anak-anak bisa mencari di Google Scholar, yaitu penelitian ilmiah karya saya tentang materi-materi yang berkaitan dengan persyaratan perkawinan.